Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah untuk posyandu lansia hari ini sudah selesai kita laksanakan dan juga alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin untuk sekarang dari ibu-ibu kader bisa disampaikan terkait dengan laporan ataupun kendala yang mungkin terjadi selama posyandu lansia berlangsung. Baik Bu, jadi saya izin untuk menyampaikan bahwa untuk kegiatan posyandu lansia hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kemudian untuk para lansianya tadi juga sebagian besar itu sudah hadir di acara posyandu lansia hari ini. Nah, tapi tadi ada satu lansia yang tidak bisa hadir di hari ini. Untuk namanya atas nama Mbah Shopee Bu, seperti itu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan tekanan darah, untuk pemeriksaan kali ini tuh alhamdulillah mengalami peningkatan seperti itu. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin sudah cukup. Ya kalau gitu untuk selanjutnya minta tolong kepada Bu Dea untuk menindaklanjuti terkait dengan Mbak Shopee tadi, nanti bisa dilakukan kunjungan ke rumahnya dan juga bisa ditanyakan terkait dengan alasan kenapa kok tidak ikut posyandu lansia pada hari ini. Oh ya, itu kemudian saya tadi tuh mendapatkan informasi dari pihak puskesmas bahwasannya akan dilakukan penyuluhan terkait dengan tekanan darah tinggi yang sasarannya itu keluarga lansia. Jadi nanti minta tolong bisa dikoordinasikan kembali dengan ibu-ibu perawat untuk waktunya mungkin tanggal 28 April dan untuk tempatnya juga sama di balai desa ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup. Kalau gitu, terima kasih atas kerja kerasnya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Oh, Ibu dari puskesmas ya? Iya. Mana silakan masuk Bu. Masih sibuk, Mbak? Enggak sih Bu, ini habis masak tadi. Masak apa, Mbak? Ini masak terong sama sambal aja sih Bu. Enak itu. Sebelumnya kedatangan saya ke sini untuk menanyakan, kemarin kan ada posyandu lansia. Kenapa Mbah itu nggak datang ya, Mbak? Oh iya, kemarin itu saya lupa Bu. Jadi kemarin itu saya itu ingatnya waktu sore hari. Jadi saya lupa, akhirnya ya nggak datang Bu gitu ke posyandunya gitu. Sekarang Mbahnya ada? Oh iya ada Bu, sebentar ya saya panggil dulu. Sudah sarapan, Mbak? Iya, sudah tadi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak, sekarang diperiksa dulu ya, Mbak. Amin. Permisi ya, Mbak. Jadi untuk darahnya Mbak sekarang 150 per 80. Untuk normalnya itu di bawah 130, Mbak. Gitu ya. Oh tinggi ya Bu ya. Terus apa yang harus saya lakukan Bu?
Biasanya mbahnya itu periksa di mana ya Mbak? Biasanya mbak saya itu periksanya ya di posyandu lansia itu yang diadakan tiap 1 bulan sekali di kelurahan itu, Bu. Tapi untuk periksanya rutin apa gimana? Mbak saya itu jarang, Bu, ke posyandunya, soalnya saya kan kerja, terus untuk informasi dari posyandu lansianya itu sendiri dadakan, jadi kalau misalkan dadakan saya nggak bisa, soalnya kalau dadakan kan saya sudah ada janji yang lain, Bu, sedangkan mbak saya ini yang nganter kalau ke posyandu lansia itu saya gitu, akhirnya ya nggak bisa datang gitu. Ya, pengumumannya itu kan ada di grup WA ya Mbak, jadi Mbak kadang bisa buka grup WA gitu seperti itu. Ya benar, Bu. Jadi saya kan juga kerja ya. Jadi grup WA itu kadang nggak masuk di notif HP saya gitu, Bu. Terus juga informasinya itu datang dari mulut ke mulut gitu, dari tetangga gitu. Kalau misalkan tetangga itu nggak ngabarin ke saya, ya saya nggak tahu gitu, Bu. Akhirnya ya sering nggak datang juga ke posyandunya. Gitu. Oh jadi begitu ya Mbak. Iya. Jadi Lusa itu ada acara penyuluhan kesehatan keluarga lansia. Iya. Nah itu tempatnya di Balai Desa jam 9. Gitu. Oh, lusa gitu ya. Ya itu ada program baru juga dari Puskesmas, nanti ada penjelasannya juga. Baik, nanti saya atur jadwal, sekiranya lusa itu saya sama mbak saya bisa datang, Bu. Ya, kalau begitu saya izin pamit terlebih dulu. Ya. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Gimana saya antar, Bu? Baik, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat semua. Nah, itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu kader dan mbak-mbak perawat sebelumnya, bahwasanya hari ini itu diadakan kegiatan penyuluhan hakim. Nah, jadi untuk penyuluhannya itu terkait penyuluhan aplikasi yang nantinya akan memudahkan para pendamping bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mendapatkan informasi terkait posyandu lansia seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk materi kita. Ada perawat desa dan juga perawat sama. Silakan. Baik, saya persilakan untuk perawat desa dan perawat sama untuk menyampaikan. Ya, baik, terima kasih Ibu Elsa. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat pagi. Ya, di sini saya perawat Sona dan juga perawat desa akan menyampaikan terkait program baru kita, yaitu mengenai aplikasi digital kelas yang mana ini bisa membantu Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu untuk melakukan perawatan terkait dengan lansia yang menderita tekanan darah tinggi. Nah, sebelum kita bahas mengenai aplikasinya, terlebih dahulu kita akan sedikit mendiskusikan terkait dengan apa sih itu hipertensi atau tekanan darah tinggi yang nanti akan disampaikan oleh perawat desa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk perawat desa untuk menyampaikan terkait materinya. Baik, terima kasih Bu Salma. Selamat pagi Ibu-Ibu Bapak-Bapak. Baik. Ya, jadi sebelum kita menjelaskan terkait dengan aplikasi, mungkin kita di sini akan menjelaskan terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi terlebih dahulu ya. Di sini apakah sudah ada yang mengetahui apa itu tekanan darah tinggi? Belum. Ya, jadi Ibu Bapak, hipertensi ini merupakan kondisi di mana tekanan darah itu di atas normal. Jadi normalnya tekanan darah itu 100 sampai 130 per 60 sampai 80. Nah, jadi hipertensi ini biasanya terjadi pada orang dewasa yang berusia di atas 60 tahun. Oke, tanda dan gejala pada hipertensi ini itu dapat berupa sakit kepala, jantung berdebar-debar, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, serta rasa sakit pada bagian dada. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi hipertensi ini? Nah, kita bisa menggunakan cerdik, yaitu jadi cara untuk mengatasi hipertensi ini kita bisa menerapkan perilaku cerdik untuk hidup sehat. Jadi cerdik itu yang pertama itu C. Jadi C itu cek kesehatan secara berkala. Di sini tindakan yang bisa dilakukan yaitu dengan memonitor atau cek tekanan darah secara berkala. Nah, untuk anggota keluarga dari ibu bapak atau mungkin orang tua dari ibu bapak itu bisa dibawa ke pelayanan kesehatan atau mungkin ke posyandu lansia ya. Nah, itu bisa dicek tekanan darahnya. Selain
itu di sini tuh juga bisa memperhatikan bibitnya ini teratur atau tidak. Selanjutnya juga ditimbang berat badannya, ukur tinggi badan dan berat perut, serta cek gula darah dan kolesterol. Untuk yang selanjutnya di sini itu menyiapkan asap rokok. Jadi untuk anggota keluarga yang masih merokok ini kalau bisa perlahan-lahan itu berhenti ya, karena kan asapnya itu juga gak baik untuk anggota keluarga yang hidup. Untuk yang selanjutnya di sini R ini rajin aktivitas fisik atau olahraga. Jadi di sini Kemenkes itu menjelaskan bahwa rajin aktivitas ini minimal 30 menit per hari dalam 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa mengajak anggota keluarga atau mungkin Bapak Ibunya yang lansia yang mengalami hipertensi itu untuk rajin aktivitas fisik. Seperti misalnya jalan-jalan aja, nggak usah yang berat-berat. Nah, selanjutnya D. Nah, di sini D itu diet sehat dan seimbang. Nah, yang dapat dilakukan yaitu dengan konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Selanjutnya juga konsumsi gula, garam, lemak sesuai anjuran. Nah, di sini anjurannya gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Kalau untuk garamnya tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Dan untuk lemak atau minyaknya itu tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih lebih dari takaran tersebut bisa disesuaikan sesuai anjuran seperti pada yang tertera. Untuk yang selanjutnya, jadi kurangi konsumsi gula putih, coklat, merah, madu, dan sirup. Nah, di sini tuh dapat mengurangi makanan yang mengandung gula tinggi seperti permen, soft drink atau minuman kaleng, kue-kue basah, es krim, kue kering, dan ganti makanan-makanan tersebut dengan buah segar atau jus buah tanpa gula. Jadi ketika akan makan makanan itu perhatikan labelnya terlebih dahulu apakah mengandung kandungan gula yang tinggi atau tidak. Jika ternyata tinggi ya jangan dimakan. Ya, selanjutnya kurangi konsumsi garam yang tinggi. Nah, biasanya garam yang tinggi itu ada pada makanan seperti keripik kentang, kacang asin, keju, dan makanan kemasan serta buah kering. Jadi mungkin ibu bapak bisa menganjurkan anggota keluarganya untuk tidak memakan makanan tersebut. Untuk selanjutnya itu kurangi konsumsi lemak. Jadi dengan mengurangi konsumsi lemak ini dapat berupa memilih daging tanpa lemak, kemudian dapat mengonsumsi ikan, unggas, kacang kering, dan kacang polong sebagai sumber protein. Untuk selanjutnya juga kurangi daging merah, dan ketika akan memasak daging itu buang lemak pada daging. Selanjutnya dapat mengurangi telur, jeroan, dan menggunakan produk susu rendah lemak. Terus selanjutnya istirahat yang cukup. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan yaitu tidur 7-8 jam per hari pada orang dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya Bapak Ibu di sini ada K. K ini berarti kelola stres. Di sini Bapak Ibu bisa mengajak anggota keluarganya yang lansia itu untuk relaksasi. Selanjutnya juga bisa mengajak untuk berbicara apabila terdapat suatu masalah. Biasanya kan kalau lansia itu kalau ada masalah itu selalu dipikir selalu dalam gitu ya. Nah, itu mungkin bisa diajak berbicara dan bisa diajak rekreasi juga, bisa melakukan aktivitas bersama keluarga. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mengatasi hipertensi melalui cerdik. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh perawat sama. Ya baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah paham terkait hipertensi atau tekanan darah tinggi? Mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu sudah punya handphone semua ya? Sudah. Ada yang tidak punya mungkin di sini? Tidak ada ya. Oke, baik. Nah, di sini kita ada program baru yang namanya yaitu kelas. Kelas ini merupakan suatu inovasi dari kami yang mana menggabungkan antara teknologi yang saat ini sedang banyak digunakan. Jadi karena Bapak Ibu tadi sudah punya handphone semua, supaya handphonenya ini lebih bermanfaat lagi untuk kita, terutama dalam bidang kesehatan, makanya
Bapak dan Ibu semua merawat lansia dengan tekanan darah tinggi. Karena mungkin tadi Bapak dan Ibu juga masih bingung ya terkait bagaimana sih cara mengatasinya, atau mungkin takut salah dalam mengatasi hipertensi pada lansianya, sehingga mungkin dukungan yang diberikan kepada lansia tersebut menjadi kurang tepat. Seperti itu. Oke, baik. Untuk apa saja sih kelebihan dari aplikasi kelas ini? Yang pertama yaitu kemudahan akses. Kenapa? Karena untuk aplikasi ini bisa digunakan saat Bapak Ibu di rumah maupun mungkin aktivitas di luar seperti mungkin sibuk bekerja dan sebagainya. Nah, aplikasi ini bisa diakses saat Bapak dan Ibu juga bekerja. Kemudian juga aplikasi ini tersambung dengan punyanya perawat-perawat di puskesmas. Jadi nantinya hal ini juga akan memudahkan terkait adanya informasi seperti mungkin posyandu lansia atau mungkin pemeriksaan kesehatan lainnya. Kemudian juga melalui aplikasi ini diharapkan Bapak Ibu dapat meningkatkan kesehatannya, terutama dalam mengatasi adanya hipertensi pada lansia. Selanjutnya juga bagaimana aplikasi ini dapat dijadikan sebagai pemantauan kesehatan secara berkala oleh keluarga. Kemudian juga dapat meningkatkan motivasi keluarga dalam mengurangi stres akibat perawatan pada lansia hipertensi. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi kelas yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan. Yang pertama yakni ada fitur login terlebih dahulu dengan masukkan nama pengguna, kemudian nama lansia, alamat dari Bapak Ibu, kemudian juga nomor induk kependudukan dari lansia, selanjutnya yaitu email dari Bapak Ibu dan juga dimasukkan kata sandinya, baru setelah itu bisa mendaftar. Selanjutnya. Nah, ini merupakan fitur menu aplikasi yang nantinya akan tampil di kami di perawat-perawat puskesmas. Selanjutnya. Kemudian ini merupakan fitur yang nantinya akan ditampilkan pada menu aplikasi dari Bapak Ibu. Jadi di sini terdapat 4 menu utama ya. Yang pertama itu ada Ayo Kita Periksa, yang kedua yaitu Ayo Sehat Bersama Kelas, kemudian yang ketiga itu ada Layanan Kelas, dan yang keempat adalah Ruang Keluarga. Nah, ini merupakan fitur Ayo Kita Periksa. Jadi di sini intinya fitur itu akan melakukan pengkajian atau pemeriksaan bagaimana kondisi lansia pada hari itu. Jadi di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah lansia mungkin merasa pusing, sakit kepala, kemudian bagaimana dengan berat badannya, tinggi badannya, apakah sesuai atau tidak, apakah itu berisiko atau tidak, yang nantinya hasil pemeriksaan itu akan diarahkan menuju fitur selanjutnya. Nah, di sini di fitur Ayo Sehat Bersama Kelas ada panduan bagaimana Bapak Ibu menyediakan makanan untuk lansia sesuai dengan hasil pemeriksaan tadi. Kemudian juga bagaimana sih caranya untuk mengatur istirahat dan juga tidur dari lansia. Kemudian bagaimana seharusnya lansia maupun keluarga menemani saat aktivitasnya. Dan kemudian juga ada fitur edukasi keluarga yang berisi mengenai hipertensi atau tekanan darah tinggi itu seperti apa. Nah, ini merupakan fitur Ayo Sehat pada bagian aktivitas lansia dan juga edukasi keluarga. Selanjutnya, dan ini merupakan fitur layanan kelas yang dimana di sini terdapat jadwal posyandu lansia. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu mungkin lupa terkait jadwal posyandu lansia itu kapan, nah di aplikasi ini kita sudah menyediakan kapan jadwal posyandu lansia itu maupun jadwal-jadwal pemeriksaan kesehatan lainnya. Kemudian di sini juga ada jadwal minum obat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan mungkin ditinggal bekerja, takut lupa dan sebagainya. Nah, ini sudah ada fitur yang tentang jadwal minum obat. Dan kalau misalkan Bapak Ibu mengalami kebingungan terkait dengan perawatan, itu bisa langsung konsultasi dengan perawat tanpa perlu datang ke puskesmas atau rumah sakit dengan menggunakan fitur konsultasi seperti itu. Dan untuk fitur terakhir yakni fitur Ruang Keluarga. Jadi fitur ini disediakan biasanya kan keluarga juga mengalami stres atau mungkin depresi atau mungkin capek karena merawat lansianya yang hipertensi terus-menerus dan tidak kunjung sembuh. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada fitur Ruang Keluarga yang mana di sini Bapak Ibu bisa menceritakan apa saja keluh kesah selama mendampingi atau merawat lansia dengan hipertensi. Jadi nantinya di aplikasi ini akan secara otomatis membalas pesan dari Bapak Ibu semua. Oke, mungkin sekian pengenalan aplikasi kami, dan nanti selanjutnya akan ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu perawat di sini untuk membimbing terkait dengan penggunaan aplikasi ini.
dicoba lagi